Hai, saya Caleb, dan hari ini saya akan menunjukkan langkah demi langkah cara membangun website WordPress Anda menggunakan hosting HostGator. Kita akan mulai dengan menyiapkan hosting dan mendapatkan domain gratis, dan saya akan memastikan Anda tahu cara mendapatkan harga terendah. Lalu kita akan menginstal WordPress dan menambahkan plugin gratis yang memberi kita akses ke ratusan template website profesional. Kita menyesuaikan desain website Anda menggunakan Elementor, drag and drop ramah pemula. Akhirnya, kita mempublikasikan situsnya siap digunakan. Bagaimana memulainya? Langkah pertama adalah mendaftar hosting di HostGator. Untuk penawaran terbaik, kunjungi tautan di bagian bawah layar ini, atau gulir ke deskripsi video dan klik tautan pertama di sana. Itu tautan mitra khusus kami. Tautan itu akan memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik saat mendaftar. Setelah Anda mengunjungi tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah klik Get Started. Itu akan membawa Anda ke pilihan paket. Di sini Anda akan melihat ada 4 pilihan yang bisa dipilih. Ada paket Hatchling, Baby, serta paket Business dan Pro. Paket Hatchling sangat cocok jika Anda hanya membutuhkan sesuatu yang sederhana untuk satu website saja. Paket Baby adalah paket yang paling saya rekomendasikan. Paket ini memberi Anda fleksibilitas lebih dan memungkinkan Anda membuat beberapa website. Paket Business dan Pro dirancang untuk proyek lebih besar atau bisnis berkembang yang membutuhkan banyak fitur tambahan. Jika Anda ingin melihat rincian lengkap setiap paket, Anda bisa menggulir ke bawah di sini untuk detailnya. Semua paket sudah termasuk domain gratis, SSL gratis, dan jaminan uang kembali 30 hari. Untuk tutorial ini, saya akan memilih paket Baby. Jadi saya akan turun dan klik pilih paket. Seperti yang saya sebutkan itu, Anda akan mendapatkan domain gratis dengan paket apapun yang dipilih. Anda juga dapat menggunakan domain yang ada jika sudah memilikinya, atau mendaftarkan domain baru di sini. Ada juga opsi untuk pendaftaran pribadi yang sangat saya rekomendasikan untuk diaktifkan. Ini menjaga informasi kontak pribadi Anda tersembunyi dari publik dan akan membantu mengurangi spam di situs web Anda. Untuk video ini, saya akan mendaftarkan domain baru, jadi saya akan klik kotak ini di sini, dan saya akan mengetik HostGator WP 2. Setelah Anda mengetikkan domain Anda, pergi ke sini dan klik cari domain. Jika di domain tersedia, otomatis ditambahkan ke keranjang Anda gratis. Sekarang, mari tinjau keranjang belanja kita. Di atas, Anda akan melihat paket hosting dan jangka waktu penagihan. Defaultnya, ini diatur 3 tahun, tapi Anda bisa mengubahnya jadi bulanan atau 1 tahun. Seperti yang Anda lihat, biaya untuk paket bulanan jauh lebih tinggi. Tapi saya sarankan memilih 1 tahun atau 3 tahun. Untuk video ini, saya akan memilih paket 1 tahun. Selanjutnya, kita punya pusat data kita. HostGator akan secara otomatis memilih yang paling dekat dengan Anda untuk performa terbaik, jadi saya akan membiarkannya tetap default. Di bawahnya, Anda akan melihat domain gratis Anda, lalu privasi dan perlindungan domain Anda. Anda juga mendapatkan uji coba gratis email profesional. Dan di bagian bawah, Anda juga memiliki beberapa tambahan opsional. Ini sepenuhnya opsional dan Anda bisa menambahkan salah satu dari ini jika Anda mau. Setelah Anda meninjau keranjang belanja yang puas dengan pembelian Anda, pergi ke sisi kanan dan klik lanjutkan untuk checkout. Dan di sini Anda perlu memasukkan informasi penagihan dan informasi pembayaran Anda. Saya sudah masukkan informasi pembayaran dan alamat penagihan saya, jadi saya akan pergi ke sisi kanan di sini dan klik kirim pembayaran. Dan setelah itu selesai, Anda akan dibawa ke halaman sukses seperti ini. Anda juga akan menerima email konfirmasi dengan semua informasi pesanan dan detail login Anda, jadi pastikan untuk memeriksanya. Dari sini cukup klik masuk ke akun, dan Anda akan otomatis masuk ke akun HostGator yang baru saja Anda buat. Jadi saya akan klik masuk ke akun di sini. Dan Anda akan mendapatkan pesan pop-up seperti ini. Seharusnya tertulis bahwa situs web WordPress Anda sudah siap. Jadi untuk mulai menginstal WordPress, klik masuk ke WordPress. Dan di sini kita akan memiliki opsi untuk memigrasi situs WordPress yang sudah ada, atau kita bisa memulai yang baru. Itulah opsi yang akan saya pilih, jadi saya akan klik mulai pengaturan. Selanjutnya, HostGator akan menanyakan beberapa pertanyaan onboarding kepada kita. Untuk pengalaman saya dengan WordPress, saya akan klik belum pernah menggunakannya dan lanjutkan pengaturan. Di sini Anda bisa menentukan jenis situs web yang akan Anda buat. Saya merasa memilih situs web pribadi dan klik lanjutkan pengaturan. Mungkin Anda akan diminta untuk menentukan jenis situs webnya, jadi saya akan memilih portofolio kreatif dan lanjutkan pengaturan lagi. Sekarang kita akan mengatur detail dasar situs web kita.
Mari kita mulai dengan judul situs di bagian atas. Judul ini akan ditampilkan kepada pengunjung situs Anda dan juga akan muncul di mesin pencari serta postingan media sosial. Saya akan memberi judul situs saya website tutorial WordPress, lalu kita punya deskripsi situs. Di sini cukup berikan ringkasan singkat tentang siapa Anda atau tentang apa situs web Anda. Saya akan menulis membuat tutorial WordPress dan di bawahnya Anda juga punya opsi untuk menautkan media sosial Anda. Ada beberapa opsi tambahan yang bisa Anda telusuri di sini untuk proses onboarding, tapi setelah mengisi info dasar, saya akan keluar dari onboarding lebih awal. Dengan begitu, kita bisa mengatur semuanya secara manual. Jadi, pergi ke kiri atas dan klik keluar ke WordPress. Dan klik keluar lagi. Lalu kita akan sampai di dashboard utama WordPress kita. Di bagian atas, Anda akan melihat bahwa kita saat ini berada di tab HostGator. Bagian ini memungkinkan Anda mengelola hal-hal seperti pengaturan hosting dan sumber daya yang khusus untuk paket HostGator Anda. Namun, untuk sekarang, kita akan beralih ke dashboard utama WordPress yang ada di sisi kiri sini. Jadi, mari kita klik bagian ini. Dan disinilah Anda akan mengontrol segala sesuatu yang benar-benar menjalankan situs web Anda. Dan saat ini Anda akan melihat ada banyak hal di layar. Untuk merapikannya, pergi ke kanan atas dan klik opsi layar. Lalu kita tinggal hapus centang semua pilihan. Dan jangan khawatir, Anda selalu bisa mengaktifkan kembali elemen layar ini nanti jika memang membutuhkannya. Saya akan kembali ke kanan atas di sini dan menutup opsi layar. Sekarang semuanya terlihat rapi dan bersih. Sekarang, setelah itu selesai, mari kita lanjutkan ke pemasangan tema situs web kita. Tema mengontrol tampilan dan tata letak keseluruhan situs web Anda. Hal-hal seperti struktur, gaya, dan desain. Untuk memasang tema Anda, mulai dengan pergi ke sisi kiri di sini dan klik pada tab tampilan. Untuk tutorial ini, kita akan memasang tema Astra. Ini adalah salah satu tema WordPress yang paling populer dan ramah pemula, serta cocok untuk hampir semua jenis situs web. Untuk memasangnya, mari kita scroll ke bawah di sini dan klik tambah tema. Lalu pergi ke kanan atas di sini dan cari Astra. Anda akan melihatnya di sini. Mari kita klik install dan kemudian aktifkan. Kita akan menutup pop-up ini dan sekarang kita telah memasang serta mengaktifkan tema Astra. Selanjutnya kita akan memasang plugin gratis yang memberi kita akses ke ratusan template situs web profesional. Template-template ini membuat Anda sangat mudah menyesuaikan situs web dan membuat tampilannya persis seperti yang Anda inginkan. Untuk memulai, mari kita pergi ke tab plugin di sebelah kiri dan klik di sana. Anda akan melihat bahwa sudah ada cukup banyak plugin di sini yang sudah terpasang untuk Anda. Dan ini akan berbeda-beda tergantung pada paket yang Anda pilih. Saat saya membuat situs web baru, saya suka memulai dengan plugin yang benar-benar bersih. Jadi saya dapatkan centang kotak di kiri atas ini, lalu pergi ke tindakan massal, klik nonaktifkan dan terapkan. Dan itu akan menonaktifkan semua plugin di sini. Kita juga ingin menghapus plugin-plugin yang udah terpasang sebelumnya ini. Kita bisa melakukannya dengan mengklik kotak centang lagi. Pergi ke tindakan massal, klik hapus dan terapkan. Dan semua plugin ini sekarang akan dihapus. Sekarang, mari kita lanjutkan dan dipasang plugin yang akan memberi kita akses ke template gratis tersebut. Kembali ke sebelah kiri di sini dan klik tambah plugin, lalu pergi ke kanan atas dan cari starter templates. Ini adalah plugin yang Anda cari di sini, jadi klik pasang sekarang. Dan kemudian aktifkan. Setelah mengaktifkan template pemula, Anda akan dibawa langsung ke layar orientasi. Hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah memilih pembuat halaman kita. Buka bagian kanan atas di sini, klik di dalamnya, dan Anda akan melihat opsi untuk editor blok WordPress dan Elementor. Dalam beberapa kasus, Elementor mungkin tidak muncul di sini. Jika itu terjadi pada Anda, izinkan saya menunjukkan cara memperbaikinya. Mulailah dengan pergi ke bagian bawah dan klik keluar ke dashboard, lalu pergi ke pengaturan di kiri bawah sini. Di halaman ini, gulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah dan Anda akan melihat opsi ini di sini. Opsi ini akan menonaktifkan Elementor agar tidak muncul dan dalam beberapa kasus, opsi ini mungkin sudah dicentang secara otomatis untuk Anda. Jadi pastikan opsi ini tidak dicentang lalu klik simpan perubahan. Sekarang mari kita kembali ke template pemula. Mari kita kembali ke plugin di sebelah kiri sini dan di bawah Starter Templates, klik Mulai. Kembali ke kanan atas dan klik pada pembuat halaman Anda.
Dan kita akan memilih Elementor. Dan sekarang kita memiliki galeri berbagai template yang bisa dipilih. Template-template ini akan sangat membantu kita untuk memulai desain website kita. Anda bisa menggelirik halaman utama di sini dan menemukan template yang Anda suka, atau Anda bisa menggunakan menu kategori di bagian atas untuk mencari template spesifik yang Anda inginkan. Anda juga akan melihat bahwa beberapa template memiliki label premium ini. Itu menandakan bahwa template tersebut tidak gratis, tetapi jika Anda melihat template tanpa label premium, template itu sepenuhnya gratis untuk digunakan. Jadi silakan cari template yang Anda suka. Saya pun akan memilih template petualangan luar ruangan di sini. Jadi saya akan mengkliknya untuk memilihnya. Lalu kita memiliki beberapa opsi kustomisasi awal di sisi kiri. Pertama, Anda bisa mengunggah logo situs web Anda. Dan jika Anda belum memilikinya, jangan khawatir, Anda selalu bisa menambahkannya nanti. Selanjutnya, Anda bisa memilih pasangan font. Anda bisa memilih berbagai font untuk melihat tampilannya. Saya akan memilih font yang ini. Lalu Anda bisa menyesuaikan palet warna Anda. Saya akan pilih opsi yang ini. Dan setelah Anda selesai melakukan perubahan, klik lanjutkan. Selanjutnya, Anda akan melihat halaman ini yang menanyakan apakah Anda ingin fitur tambahan. Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan di sini, atau gulir ke bawah dan klik lewati langkah ini. Kemudian Anda akan melihat halaman konfirmasi ini muncul. Anda bisa memilih apakah ingin memasukkan info pribadi Anda. Jika tidak, cukup gulir ke bawah, klik saya mengerti, ayo mulai, lalu klik kirim dan bangun situs web saya. Ini akan menginstal semua yang dibutuhkan untuk situs web Anda, dan prosesnya bisa memakan waktu beberapa saat. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan animasi konfeti yang keren di sini. Untuk melihat situs web Anda, klik Lihat situs web Anda. Dan inilah dia template Outdoor Adventure sudah sepenuhnya terpasang di situs web kita. Anda bisa melihat bahwa semuanya di sini sudah terlihat sangat rapi dan profesional. Dan ini akan menjadi titik awal yang bagus untuk menyesuaikan situs web kita agar tampil persis seperti yang Anda inginkan. Untuk menyesuaikan halaman situs web Anda, pergi ke bagian atas dan klik Edit dengan Elementor. Sebelum kita mulai mengedit, mari kita lihat dulu bagaimana struktur halaman ini. Di Elementor ada dua blok bangunan utama. Anda memiliki kontainer dan elemen. Kontainer adalah bagian yang lebih besar yang menyatukan semuanya. Dan di dalam kontainer, Anda memiliki elemen-elemen seperti teks, tombol, atau gambar. Untuk melihat lebih jelas maksud saya, kita bisa menggunakan panel struktur di sini. Klik pada panah drop-down di sebelah kontainer untuk membukanya. Lakukan itu sekali lagi. Dan sekarang kita bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Seperti yang Anda lihat di sini, saya memiliki 4 elemen di dalam kontainer saya. Dan saya bisa menggunakan tombol bergambar mata di sini dan mengkliknya, itu akan menyembunyikan elemen tersebut. Saya bisa menampilkannya kembali dengan mengklik tombol mata lagi, dan saya bahkan bisa menyembunyikan seluruh kontainer. Anda juga dapat dengan mudah mengatur ulang kontainer dan elemen Anda hanya dengan menyeret dan memindahkannya ke bawah elemen lain. Untuk memperjelas, mari kita pergi ke kanan atas dan tutup panel struktur. Dan jika Anda perlu mengakses panel struktur lagi, cukup pergi ke kiri atas dan klik ikon ini di sini. Sekarang, mari kita mulai menyesuaikan situs web kita. Kita akan mulai dengan mengganti beberapa teks. Untuk mengedit teks, cukup klik langsung pada teks yang ingin Anda ubah. Anda kemudian bisa menyorot teks di sini. Dan setelah itu, Anda bisa mengetik dan mengganti teksnya menjadi apapun yang Anda inginkan. Anda juga bisa mengedit teks di sini, di sisi kiri. Dan jika Anda mengklik bagian gaya, Anda memiliki beberapa opsi untuk menentukan tampilan teksnya. Anda juga bisa mengedit tombol dengan cara yang sama. Mari kita klik tombol ini di sini. Lalu di sebelah kiri, kita bisa mengubah apa yang akan tertulis di tombol tersebut. Kita akan menyorot teksnya dan saya akan mengubahnya menjadi tulis klik di sini. Anda juga bisa mengubah kemana tombol tersebut akan mengarahkan setelah pengunjung situs web mengkliknya. Misalnya, setelah seseorang mengklik tombol ini, saya ingin mereka diarahkan ke halaman kontak saya. Saya bisa melakukannya dengan menyorot kolom di sini dan mengetikkan kontak. Halaman kontak saya akan muncul di sini dan saya akan mengkliknya untuk memilihnya. Mengganti gambar juga sangat mudah. Mari kita gulir ke bawah ke bagian di situs web kita yang memuat beberapa gambar dan kita punya satu di sini. Untuk mengganti gambar, mari kita klik gambarnya. Kita akan menyorot gambar tersebut lalu klik pilih gambar. Di sini Anda akan memiliki opsi untuk mengunggah gambar dari perangkat Anda. Anda bisa klik pada Media Library di bagian atas. Ini akan membuka semua gambar yang saat ini ada di situs web Anda. Atau Anda bisa klik pada cari gambar. Dan di sini Anda akan mendapatkan akses ke perpustakaan gambar stok. Misalnya saya bisa mengetikkan alam.
Saya suka gambar ini, jadi saya akan klik sisipkan. Dan selesai. Gambar tersebut sekarang sudah diperbarui di halaman. Kita juga bisa menambahkan kontainer dan elemen baru ke halaman kita dengan sangat mudah. Untuk menambahkan kontainer baru, mari kita gulir ke atas dan temukan pop-up berwarna pink ini. Silakan klik ikon plus ini. Itu akan menambahkan sebuah kontainer baru. Anda bisa klik ikon plus lagi, dan di sini Anda bisa memilih tata letak yang diinginkan. Saya akan pilih grid. Saya akan memilih strukturnya. Sekarang mari kita tambahkan elemen baru. Pergi ke kiri atas dan klik ikon plus ini. Dan di sini kita bisa melihat semua elemen berbeda yang bisa kita tambahkan. Kita bisa menambahkan teks, gambar, atau video misalnya. Saya akan seret beberapa teks dan letakkan di sini. Dan nanti, jika Anda memutuskan tidak ingin wadah ini, Anda bisa dengan mudah menghapusnya dengan mengklik ikon X. Sekarang kita sudah melihat cara membuat wadah dan elemen baru, tapi kita juga bisa membuat halaman baru. Di bagian atas, klik drop down di sebelah nama halaman Anda saat ini. Dalam kasus ini, tertulis Home. Kita akan klik nih, lalu pergi ke bawah dan klik tambah halaman baru. Pastikan kita menyimpan progres dengan mengklik simpan dan keluar. Sama seperti sebelumnya, kita bisa membuat sebuah wadah dan menambahkan elemen-elemen baru dari awal. Tapi jika kita klik pada plugin Starter Templates di sini, kita akan mendapatkan akses ke berbagai tata letak halaman yang sudah jadi. Jadi mari kita klik plugin Starter Templates di sini. Saya akan cari template lain yang saya suka, seperti template Planet Earth, lalu saya akan menggunakan halaman About. Bagus, dan sekarang kita punya halaman tentang kami yang sangat bersih, dan kita bisa mengedit semua konten di dalam halaman ini seperti sebelumnya. Kita juga perlu memberi nama pada halaman ini. Jadi mari kita pergi ke bagian atas dan klik ikon roda gigi di sini, lalu di sebelah kiri kita akan mengubah nama halaman ini menjadi Siapa Kami. Dan saya ingin bahwa kita memiliki judul halaman di sini. Jadi Siapa Kami muncul di sini di bagian atas dan juga di halaman utama. Untuk menyembunyikan judul halaman di bagian atas, kembali ke sebelah kiri dan gulir sampai ke bawah. Lalu klik sembunyikan judul. Dan sekarang judul tersebut sudah dihapus. Dan hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah membuat halaman ini menjadi publik. Saat ini kamu akan melihat statusnya masih draft. Untuk mempublikasikannya, cukup ke kanan atas dan klik publikasikan. Dan selesai. Halaman kita sekarang sudah tayang. Untuk melihat pratinjau perubahan kita, mari kembali ke kanan atas di sini dan klik tombol bergambar mata ini. Ini akan membuka situs web kita di tab baru dan kita bisa melihat halaman baru kita. Satu hal yang mungkin kamu perhatikan adalah kita telah membuat halaman baru berjudul Siapa Kami. Namun, halaman tersebut belum muncul di navigasi menu utama kita. Mari kita perbaiki ini. Mulailah dengan pergi ke kiri atas dan klik kustomisasi. Lalu turun dan klik menu dan kita akan memilih menu utama di sini. Mari kita turun dan klik tambahkan item. Kita akan menemukan siapakah kita, halaman, dan kita akan mengklik ikon plus untuk menambahkannya ke menu utama kita. Kita juga dapat menyusun ulang dan menghapus halaman di sini. Misalnya, saya tidak memerlukan halaman tentang lagi, jadi saya akan mengeklik ikon X di sebelahnya untuk menghapusnya. Dan kemudian saya dapat mengambil siapakah kita, halaman dan menyeretnya ke bagian paling atas. Saya sudah post dengan ini, jadi saya akan pergi ke atas dan klik terbitkan. Dan seperti yang Anda lihat, menu telah diperbarui dan sekarang halaman itu menjadi bagian dari navigasi situs Anda. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara memperbarui header dan footer kita. Header Anda adalah bagian ini di bagian atas situs web Anda. Untuk mengeditnya, cukup arahkan kursor ke atasnya hingga disorot, lalu klik ikon pensil di kiri atas. Dan ini akan membuka pengaturan header Anda. Anda memiliki beberapa opsi desain di sisi kiri, dan kemudian Anda memiliki tata letak header di bagian bawah sini. Anda akan melihatnya terbagi menjadi 3 bagian berbeda, dan Anda dapat menambahkan elemen baru ke header Anda dengan mengklik ikon plus. Anda juga dapat mengatur ulang konten yang sudah ada di dalam header Anda. Anda dapat melakukannya dengan mudah hanya dengan menyeret sebuah elemen dan memindahkannya ke posisi baru. Saya memindahkan menu saya ke sebelah kanan, dan Anda akan melihat perubahannya. Perubahan itu akan langsung terlihat di header secara real time, dan kita juga sebaiknya mengganti logo di header kita. Mari kita klik tombol kembali, lalu klik pada judul situs dan logo, kemudian klik ganti logo, pilih logo Anda di sini, lalu pergi ke kanan bawah, dan klik pilih. Nah di sini, jika logo Anda seperti milik saya sarankan untuk memotong logo tersebut.
Saat ini ada banyak ruang kosong di bagian atas dan bawah logo, dan itu bisa membuat header kita terlihat sangat besar. Jadi saya akan menggeser slider di bagian atas hingga tepat di atas logo saya, dan saya akan melakukan hal yang sama untuk slider di bagian bawah. Sekarang kembali ke kanan bawah dan klik potong gambar. Dan Anda akan melihat bahwa logo saya sekarang sudah diunggah di sini. Untuk mengubah ukuran logo Anda, gulir ke bawah ke lebar logo dan gunakan slider untuk memperbesar atau memperkecilnya. Dan terakhir, mari kita pelajari cara memperbarui footer situs web kita. Mulailah dengan pergi ke tombol kembali di bagian atas, klik sekali lagi, lalu gulir ke bawah dan temukan bagian footer. Klik di sini dan itu akan menggulir langsung ke bagian paling bawah situs web Anda. Anda akan memiliki beberapa opsi untuk desain footer di sebelah kiri sini dan tata letak footer Anda pada dasarnya sama persis dengan header Anda. Anda dapat mengatur ulang, menambah, dan menghapus konten di sini hanya dengan menyeret dan memindahkannya ke posisi baru. Untuk menyelesaikan dan mempublikasikan semua perubahan di situs web saya yang telah saya buat sejauh ini, mari kita kembali ke atas dan klik terbitkan. Sekarang, semua perubahan kita sudah tersimpan. Dan jangan lupa saat mendaftar hosting di HostGator, kunjungi tautan pertama di deskripsi video ini untuk memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini membantu Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.